Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Nenyani selaku dosen pengantar ilmu hukum. Perkenalkan, nama saya Amelia Hanifah, NIM 1203050009 dengan nomor absen 9, jurusan ilmu hukum kelas 1A, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang perbuatan hukum. Nah, jadi video ini tuh dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester saya. Materi ini saya sampaikan untuk menambah atau lebih memperdalam mengenai perbuatan hukum. Seperti itu, jadi langsung saja saya share screen. Perbuatan hukum. Ya, baik. Perbuatan hukum. Nah, saya mengambil pengertian perbuatan hukum ini dari beberapa tokoh ya. Yang pertama dari Suroso, Kansil, dan Marwan Mas. Yang pertama dari R. Suroso. Dalam bukunya, perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum, manusia atau badan hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum. Yang kedua ada dari Kansil. Dalam bukunya menyatakan perbuatan hukum yaitu segala perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang untuk menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban. Misalnya ini seperti membuat surat wasiat, membuat persetujuan-persetujuan, itu dinamakan perbuatan hukum menurut Kansil. Menurut Marwan Mas, dalam bukunya perbuatan hukum yaitu setiap perbuatan atau tindakan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum, dan akibat hukum itu memang dikehendaki oleh subjek hukum. Selanjutnya, menurut Suroso bahwa perbuatan hukum atau tindakan hukum baru terjadi apabila ada pernyataan kehendak. Untuk adanya pernyataan kehendak itu tuh diperlukan beberapa item gitu ya. Yang pertama adanya kehendak seseorang untuk bertindak, menerbitkan atau menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum. Yang kedua ada pernyataan kehendak. Pada asasnya tidak terikat pada bentuk-bentuk tertentu dan tidak ada pengecualian sebab pernyataan kehendak itu dapat terjadi secara 3 bagian. Apa aja sih 3 bagian itu? Yang pertama ada pernyataan kehendak secara tegas. Itu dapat dilakukan dengan berbagai cara juga ya. Yang pertama ada yang tertulis, yang dapat terjadi antara lain yaitu ditulis sendiri, ditulis oleh pejabat tertentu, dan ditandatangani oleh pejabat tersebut. Disebutnya itu sebagai akta otentik atau akta resmi, seperti mendirikan PT dengan akta notaris, suatu pernikahan dengan surat nikah, dan seorang lulus ujian ya, itu tuh ketika telah melakukan ujian dan orang itu dinyatakan lulus, berarti ia mendapatkan ijazah atau sertifikat. Dilanjut, yaitu mengucapkan kata. Pernyataan kehendak ini tuh cukup dengan mengucapkan kata setuju, misalnya dengan mengucapkan oke, iya, ACC, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada syarat atau gerben. Pernyataan kehendak secara tegas dengan syaratnya itu yaitu misalnya nih, dengan menganggukkan kepala berarti dia menandakan bahwa ia itu setuju dengan hasilnya. Atau menggelengkan berarti dia menyatakan menolak. Atau dengan sikap tangan atau bahu, mencibirkan mulut, mengerlingkan mata, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada pernyataan kehendak secara diam-diam dapat diketahui dari sikap atau perbuatan. Misalnya itu seperti sikap diam yang ditunjukkan dalam rapat berarti ia menandakan setuju. Jadi ketika ada rapat, terus kayak memiliki voting atau apapun, tetapi dia diam, tidak memberikan jawaban iya atau tidak, berarti itu menyatakan ia menyetujui apa hasil dari rapat tersebut. Selanjutnya, contohnya ada seorang gadis yang ditanya oleh orang tuanya untuk dinikahkan dengan seorang pemuda. Gadis itu diam diri berarti
menandakan setuju. Jadi ketika ada orang tua yang bilang ke anaknya, kamu nikah ya sama ini gitu, tapi dia diem aja, dia nggak jawab, enggak saya nggak mau gitu. Berarti dia menyatakan bahwa itu setuju dengan apa yang diucapkan sama orang tuanya tersebut. Selanjutnya ada perbuatan hukum. Menurut Suroso, perbuatan hukum ini terdiri dari dua bagian ya. Yang pertama perbuatan hukum sepihak dan yang kedua ada perbuatan hukum dua pihak. Perbuatan hukum sepihak ini adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban oleh satu pihak itu pula. Jadi misalnya itu kayak perbuatan surat wasiat terdapat di pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pemberian hibah suatu benda ada di pasal 1666 KUH Perdata. Seperti itu. Yang kedua ada perbuatan hukum dua pihak adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua pihak tersebut. Jadi harus ada timbal baliknya gitu. Misalnya kayak persetujuan jual beli itu terdapat di pasal 1457 KUH Perdata, perjanjian sewa menyewa dan lain-lain sebagainya. Dilanjut, menurut Kansil, perbuatan hukum ini terdiri dari dua bagian. Sama ya sebenarnya Kansil, Suroso, dan Marwan ini menyatakan perbuatan hukum ini terbagi menjadi dua. Inti dalam pembahasannya itu sama, tetapi yang dibedakan hanya penamaannya saja. Jadi perbuatan hukum menurut Kansil ini tuh ada perbuatan hukum sepihak dan ada perbuatan hukum dua pihak. Perbuatan hukum sepihak yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada suatu pihak itu pula. Jadi misalnya itu kayak pembuatan surat wasiat, pemberian hadiah sesuatu benda atau hibah. Yang kedua ada perbuatan hukum dua pihak. Ialah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi dua pihak. Jadi tetap sama ya kayak tadi Suroso dijelaskan ada timbal baliknya. Misalnya persetujuan, membuat persetujuan jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Dilanjut, menurut Marwan Mas, perbuatan hukum terdiri dari dua jenis, yaitu sama ya tadi kayak Suroso dan Kansil, terdapat dua jenis, yaitu perbuatan hukum bersegi satu dan perbuatan hukum bersegi dua. Perbuatan hukum bersegi satu yang dilakukan oleh satu pihak saja, misalnya pemberian izin kawin, pemberian wasiat, menolak warisan, pengakuan anak luar kawin, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang perbuatan hukum bersegi dua, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Jadi tetap harus ada timbal baliknya. Seperti itu. Dilanjut, bukan perbuatan hukum. Menurut Suroso, ada di bukunya di halaman 293 itu menjelaskan bahwa untuk adanya suatu perbuatan hukum harus disertai dengan pernyataan kehendak. Dijelasin di depan tadi, pernyataan kehendak menjadi suatu batasan untuk adanya terjadinya perbuatan hukum. Dari batasan tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh yang bersangkutan adalah bukan perbuatan hukum, meskipun akibat tersebut diatur oleh peraturan hukum. Jadi dapat dikatakan bahwa kehendak dari yang melakukan perbuatan itu menjadi unsur pokok dari perbuatan tersebut. Dilanjut, Suroso menjelaskan bahwa perbuatan hukum ini ada dua macam ya perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang tidak dilarang oleh hukum. Jadi perbuatan hukum yang tidak dilarang oleh hukum ini menjadi akibat hukum yang tidak tergantung pada kehendaknya. Contohnya ini kayak zakwarnemi, ialah tindakan mengurus kepentingan orang lain tanpa diminta oleh orang itu sendiri. Jadi kepentingannya itu gak usah diminta tapi dia membantu. Misalnya sakit, si A ini sakit sehingga tidak dapat mengurus kepentingannya tanpa diminta oleh si A. Si B ini tuh mengurus kepentingannya si A. B ini wajib meneruskan mengurus itu sampai si A sembuh dan dapat mengurus kepentingannya kembali. Gitu. Hal ini itu sesuai dengan pasal 1354 KUH Perdata. Contoh yang kedua ini misalnya unverskuldige betaling, ialah orang yang membayar utang kepada orang lain karena ia mengira mempunyai utang yang sebenarnya tidak ada untuk dia. Nah, contoh seperti ini tuh ada dan diatur oleh pasal 1359 KUH Perdata. Selanjutnya yaitu perbuatan yang dilarang oleh hukum.
Perbuatan yang dilarang oleh hukum atau perbuatan melawan hukum yang lazimnya itu disebut dengan unremitting deed adalah suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain dan kewajiban si pelaku atau pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya. Itu terdapat di pasal 1365 KUH Perdata. Perbuatan melawan hukum tersebut diatur dalam pasal 1365 hingga 1380 KUH Perdata. Perbuatan tersebut dikatakan melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Yang dimaksud dengan hukum bukan hanya berupa undang-undang saja, melainkan termasuk juga hukum tak tertulis yang harus ditaati oleh masyarakat. Dilanjut, menurut Marwan Mas, perbuatan hukum berbeda dengan perbuatan melawan hukum. Karena perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan oleh subjek hukum dan akibat hukumnya tidak dikehendaki. Misalnya, mencuri, membunuh, menipu, memperkosa, dan sebagainya. Hal ini membedakan antara perbuatan hukum dengan perbuatan melawan hukum. Adalah pada akibatnya, hukumnya, di mana pada perbuatan hukum itu, akibat hukum itu dikehendaki oleh subjek hukum. Sedangkan pada perbuatan melawan hukum, akibat hukumnya itu tidak dikehendaki oleh subjek hukum. Seperti itu. Dilanjut, akibat hukum. Mengenai akibat hukum, Suroso ini menjelaskan ya di bukunya di halaman 295 mendefinisikan berbagai sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum. Contohnya itu membuat wasiat, pernyataan berhenti menyewa, wujud dari akibat hukum. Jadi wujud dari akibat hukum ini tuh berupa lahirnya, perubahannya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya ini, usia menjadi 21 tahun, akibat hukumnya berubah dari tidak cakap menjadi cakap hukum. Dengan adanya pengampuan, lenyaplah kecakapan melakukan tindakan hukum. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua orang lebih atau antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lainnya. Lanjut. Menurut Marwan Mas, perbuatan hukum ini tuh berbeda dengan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan oleh subjek hukum yang akibat hukumnya tidak dikehendaki. Ini tadi udah ya. Dilanjut aja. Oh ini. Akibat hukum berupa lahirnya berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu. Misalnya, berikut ini ya. Contohnya itu sejak debitur dengan kreditur memperjanjikan akad kredit secara tertulis, maka sejak itu melahirkan suatu hubungan hukum yang hubungan hukum utang piutang antara keduanya. Sejak pembeli melunasi atau membayar harga barang dan penjual menyerahkan barang yang dijualnya, maka berubah atau lenyaplah hubungan hukum jual beli di antara mereka. Yang ketiga, akibat hukum berupa sanksi yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum. Perbuatan melawan hukum ya. Sanksi dari suatu subjek hukum ini berdasarkan pada lapangan hukum dibedakan pula apa. Berikut inilah contohnya. Sanksi hukum di bidang hukum publik pidana yang diatur di dalam pasal 10 KUH Perdata pidana. Pertama, hukuman pokok berupa hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Yang kedua ini ada hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Dilanjut, sanksi hukum di bidang hukum privat perdata terdiri dari dua jenis. Yang pertama ini melakukan perbuatan melawan hukum, unremitted, diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata adalah suatu perbuatan seseorang yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain yang sebelumnya tidak diperjanjikan, sehingga ia diwajibkan mengganti kerugian. Misalnya, si A ini menyewa rumah kepada si B dengan perjanjian 1 tahun dan wajib menjaga atau memelihara kebersihan dan keutuhan rumah tersebut. Ternyata
Setelah sewa ini berakhir, beberapa bagian rumah ini rusak karena kelalaian si A. Tidak memelihara rumah itu dengan baik. Dengan demikian, si A dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Dan si B dapat menuntut si A untuk membayar ganti rugi atas kerusakan tersebut. Karena di awalnya sudah ada perjanjian, maka ketika tidak dilaksanakan perjanjian tersebut, berarti pihak yang dirugikan ini bisa meminta ganti rugi gitu. Yang kedua ini ada melakukan wan prestasi diatur dalam pasal 1366 KUH Perdata, yaitu akibat kelalaian seseorang tidak melaksanakan kewajibannya tepat pada waktunya atau tidak dilakukan secara layak sesuai perjanjian, sehingga ia dapat dituntut memenuhi kewajibannya bersama keuntungan yang dapat diperoleh atas lewatnya batas waktu tersebut. Sebagai contohnya ya, misalnya nih, si A berutang pada si B dengan perjanjian akan dilunasi 1 bulan kemudian. Ternyata si A ini tidak melunasi sisa waktu yang diperjanjikan tersebut atau dibayar tetapi tidak seluruhnya. Maka si A ini dinyatakan wan prestasi. Kayak gitu. Sehingga dapat menuntut si A untuk melunasi utangnya bersama keuntungan bunganya. Dapat diperoleh batas lewatnya waktu pelunasan utang. Selain itu, sanksi dipandang dari aspek sosiologisnya berupa suatu persetujuan atau penolakan terhadap perilaku tersebut atas sanksi positif dan sanksi negatif. Misalnya, sanksi positif ini berupa pemberian tanda jasa kepada seseorang karena prestasi atau jasanya. Dilanjut. Selanjutnya, sanksi negatif yaitu penjatuhnya hukum pidana penjara kepada seseorang karena melakukan perbuatan pidana atau melawan hukum. Dalam kepustakaan ilmu hukum, sanksi negatif dalam arti luas ini terdiri dari 3 jenis, yaitu yang A, pemulihan keadaan. Misalnya si A ini meminjam uang pada si B, akan tetapi si A tidak mau mengembalikannya setelah ditagih pada waktunya sesuai perjanjian awal itu, maka melalui hakim, maka si A dipaksa untuk mengembalikan uang yang dipinjam kepada si B, sehingga harta milik si B ini menjadi pulih kembali. Tapi keadaan itu tetap melalui hakim ya. Nah, yang kedua ini ada pemenuhan keadaan. Misalnya si A ini telah membayar sejumlah uang untuk membeli rumahnya si B, ternyata si B tidak menyerahkan rumah tersebut, maka hakim atas gugatan si A ini memaksa B untuk menyerahkan rumah yang dibeli tadi atau mengembalikan uang si A, sehingga terpenuhi maksud si A membeli rumahnya. Kayak gitu. Yang C ini penjatuhan hukuman. Misalnya si A dengan sengaja dan melawan hukum pembunuhan si B, maka hakim menjatuhkan hukuman atau pidana mati, penjara, atau kurungan kepada si A sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Lanjut. Jadi kesimpulan dari presentasi saya kali ini adalah bahwa perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban yang ditandai dengan adanya pernyataan kehendak. Sedangkan bukan perbuatan hukum adalah suatu perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh yang bersangkutan. Kemudian akibat hukum diartikan sebagai akibat dari suatu tindakan hukum. Terima kasih. Saya selesai dulu share screen-nya. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Neng Yani selaku dosen pengampu pengantar ilmu hukum ini. Jadi materi yang saya sampaikan ini tuh khususnya itu untuk saya pribadi, untuk menambah ilmu dan wawasan saya, dan umumnya untuk rekan-rekan semua. Dan dari video ini juga menjadi video akhir ya untuk ujian akhir semester saya. Terima kasih saya ucapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.